warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Sri Haryati Rahayuningsih, mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2020 LPTK Universitas Kristen Satya Wacana, sekaligus seorang guru di SD Negeri Bumi Reso. Pada kesempatan kali ini, saya siap melaksanakan uji kinerja PPG pada tanggal 18 November 2021. Selamat menyaksikan. Pada kegiatan asinkronus, guru mengirimkan link Zoom yang akan digunakan untuk kegiatan virtual meeting. Selanjutnya, guru juga mengirimkan materi, LKPD, hingga evaluasi yang dapat diakses siswa melalui Google Classroom kelas 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Ada yang sedang batuk? Enggak. Pilek? Demam? Alhamdulillah, kita dalam kondisi sehat walafiat semua. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mas Uki, silahkan pimpin doa. Siap, Ra. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, karena kita masih dalam kondisi pandemi, Ibu harap kita tetap selalu menerapkan protokol kesehatan 5M. Kalian ingat apa saja? Memakai masker, iya benar sekali. Selanjutnya, mencuci tangan. Baru 2 ya. Satu lagi ada apa? Menjaga jarak. Yang keempat, mengurangi mobilitas, tidak bepergian. Lalu yang terakhir ada Menjauhi kerumunan. iya, benar sekali. Walaupun kondisi pandemi, kita tetap semangat belajar, nggih. Nah, pada hari ini kita akan belajar. Izinkan Ibu share screen ya, anak-anak. Sudah kelihatan di sana? Pada hari ini kita akan belajar tentang tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 2, keunikan daerah tempat tinggalku. Kita ini tinggal di desa apa? Mendolo, kelurahan apa? Bumi Reso, di Kabupaten Oh iya, tepat sekali. Kalau kita berbicara tentang keunikan daerah tempat tinggalku, kira-kira apa yang unik dari daerah kita ini di Wonosobo? Kota dingin. Terus
Apalagi? Kira-kira makanan khasnya apa? Mie ongklok. Mie ongklok. Ada apa lagi? Mie ongklok. Megono, iya benar sekali. Ini hanya ada di iya, tempe kemul. Nah, mie ongklok, Megono hanya ada di Wonosobo. Megono di Wonosobo dan Megono di Pekalongan itu beda. Itulah yang menjadikan Megononya itu unik karena berbeda. Terus di sini ada yang rambutnya gimbal. Tidak ada? Pernah lihat yang teman rambutnya gimbal? Pernah lihat. Adiknya teman ada yang rambutnya gimbal. Oke. Karin akan lihat berita. Ternyata beritanya bercerita tentang ruatan yang ada di daerah Wonosobo, di daerah Dieng. Ini ada pada tanggal 13 November tahun 2021. Supaya tradisi lestari tetap digelar saat pandemi. Ini ada di koran online ya. Iya. Kita lihat di sini. Pada awal November lalu, perhelatan Dieng Culture Festival digelar dengan agenda inti pemotongan rambut gimbal. Karena masih pada masa pandemi COVID, maka perhelatan tradisi tersebut sangat terbatas jumlah pengunjungnya dan digelar secara daring. Tahun ini ada 5 anak yang mengikuti prosesi pemotongan rambut gimbal. Kira-kira, ini kan namanya tradisi, hanya ada di daerah Dieng, antara Wonosobo dan Banjarnegara. Ada yang pernah melihat tradisi ini? Enggak. Apakah kalian pernah mendengar cerita tentang asal-usul kenapa sih kok ada tradisi ruatan gembel ini? Pernah. Ada yang tahu ceritanya? Enggak. Tidak tahu. Setelah Ibu tadi membaca, Ibu kan pendatang ya, Ibu kurang paham ini kenapa ya kok ada kisah orang kok rambutnya tidak dipotong, ditunggu sampai gembel. Kalau mau potong rambut saja harus ada upacaranya. Ternyata orang yang rambutnya gembel itu dianggap sebagai titisan dari Kolodete. Pernah dengar? Enggak pernah. Oh, nggak pernah juga. Oke, jadi dari berita ini dikisahkan, jadi ada seseorang yang namanya Ki Demang Rewok, dia ini sedang bertapa. Namun ketika dia bertapa di daerah Dieng, ada banyak pengganggu atau makhluk halusnya. Ternyata dari cerita tadi ada yang namanya Kolodete dan Ki Demang Rewok. Kira-kira apakah orang itu benar-benar ada? Ada enggak menurut kalian? Nah, karena di cerita kenyataannya itu tidak ada, maka cerita tadi itu dinamakan cerita fiksi. Itulah kenapa ada tokoh-tokoh fiksi yang orangnya itu tidak nyata adanya. Tokoh itu ada karena hayalan, karena imajinasi oleh pengarangnya. Nah, pada kesempatan ini nanti kita akan belajar tentang cerita fiksi dan berbagai macam hal lain. Siap untuk belajar? Siap. Sebelumnya, Bu Nining mau absen terlebih dahulu. Alika hadir? Hadir. Hadir. Di sana hujan, Mbak Alika? Hujan, Bu. Hujan. Aulia hadir? Hadir. Aurel? Hadir. Adel? Hadir. Yang belum diabsen siapa? Malik. Lupa ya Malik. Ya, Bu, saya yang Siapa lagi yang belum? Udah semua? Kira. Sudah.
Terima kasih anak-anak sudah hadir tepat waktu walaupun kita belajarnya sore-sore ya. Ya. Tujuan kita belajar hari ini adalah tadi Ibu sudah bercerita tentang kolodete dan Ki Demang Rewok. Nah, tujuan kita belajar hari ini adalah kalian nanti menganalisis dan mempresentasikan hasil analisisnya tentang dua tokoh yang terdapat pada cerita teks fiksi dengan sikap mandiri. Jadi kalian kan sekarang kita masa pandemi, kita harus belajar mandiri, belajar di rumah dengan bimbingan orang tua, tetapi kan semuanya harus dilakukan sendiri. Yang kedua, melakukan percobaan. Setelah kita nanti melakukan percobaan, kalian harus dapat menganalisis dan membuat laporan hasil percobaan secara tertulis tentang 3 pengaruh gaya yang terdapat di lingkungan sekitar kita. Kita akan belajar satu persatu hari ini. Selanjutnya, cerita fiksi adalah pernyataan yang hanya berdasarkan khayalan atau rekaan, jadi tidak berdasarkan kenyataan. Contohnya adalah mite, cerita tentang makhluk halus, itu namanya mite. Kalau kita sering mendengarnya dalam mitos. Lalu ada jenaka, cerita-cerita lucu. Ada fabel, cerita tentang, bukan fabrela ya, ini fabel. Fabel itu cerita tentang hewan. Pernah dengar cerita tentang si kancil dan buaya? Pernah. Nah, itulah yang namanya fabel, cerita tentang hewan, tetapi seolah-olah dia itu seperti manusia. Yang ketiga ada legenda. Legenda itu asal-usul daerah. Lalu ada juga yang namanya cerita fiksi itu cerpen, novel, prosa, dan fiksi. Oke. Dari setiap daerah itu pasti memiliki keunikan cerita masing-masing. Kalau di Wonosobo tadi kita dengar ada yang namanya asal-usul ruatan gimbal, itu karena ada kolodete dan Ki Demang Rewok. Kira-kira apakah keunikan di daerah tempat tinggal kita di Wonosobo selain makanan khas dan adat istiadat berupa ruatan gimbal? Seni apa yang khas di Wonosobo? Seni tari apa? Pernah dengar? Tari lengger. Iya, benar. Tari lengger itu hanya ada di Wonosobo. Lalu bentuk daerah di Wonosobo itu rumahnya dekat dengan kebun teh ya. Tidak semua daerah itu ada kebun tehnya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan. Mungkin ini Mas siapa namanya? Mas Uki, silakan dibaca. Pegunungan di Apit, Gunung Sindoro, dan Gunung Sumbing memiliki banyak sungai kecil yang mengalir ke sawahan. Di Wonosobo juga ada kebun teh yang sejak menjadi daerah wisata, yaitu kebun teh Tambi di daerah Dieng. Ada juga buatan anak gimbal. Makanan khas Wonosobo adalah mie ongkok. Iya, terima kasih Mas Uki sudah membacakan. Nah, tadi Mas Uki sudah membacakan. Yang lain bisa mendengar Mas Uki membaca? Tidak. Dengarnya Tina, Bu. Oke, nanti kalau Bu Nining minta untuk membaca, kalian membacanya dengan keras ya. Ya.
Selanjutnya, ada yang di sini pernah jalan-jalan ke Yogyakarta? Oh, keras sekali. Kalau ke Jogja, dengar kata Yogyakarta, yang ada di pikiran kalian apa? Gudeg. Gudeg. Siapa tuh yang bilang gudeg tadi? Kiran. Wah, ini mesti hobinya wisata kuliner. Atau Alika ini? Selanjutnya, selain gudeg sebagai makanan khas, ada apa lagi? Kalau kalian ke sana biasanya Bakpia. bakpia. Makanan lagi, jangan makanan dong, yang lain. Seni keraton. Apa? Candi Keraton. Candi. Candi Borobudur apa di Jogja? Tidak. Magelang. Kalau di Jogja candi apa namanya? Prambanan. Prambanan. Iya, benar sekali. Di sini ada teman kita namanya Siti. Siti berasal dari Yogyakarta. Yuk kita telusuri kota Yogyakarta. Ini apa namanya? Simbol Tugu Iya. Simbol Tugu Jogja. 0 km Jogja. Biasanya kalau kita ke Jogja, kita jalan-jalan dan foto di situ. Selanjutnya, kalian lihat. Apa itu? Candi Prambanan. Candi Prambanan. Candinya ada berapa? Dan 4. Pernah ke sana? 4. Ada yang pernah, ada yang belum. Oke, semoga nanti pandemi segera usai dan kita bisa jalan-jalan ke sana. Ini apa namanya? Andong. Pernah naik? Pernah. Kalau andong yang kalian naiki rodanya ada berapa? 2 apa 4? 2 ya. Kalau di daerah kita di Wonosobo, andong atau dokar atau delmannya rodanya 2. Tetapi khusus di daerah Yogyakarta, dokar itu memiliki roda berjumlah 4. Ini ada salah satu budaya di daerah Jogja namanya upacara adat grebek mulut. Tadi kita melihat yang namanya Candi Prambanan. Di Candi Prambanan di Candi Prambanan itu ternyata ada ceritanya. Kira-kira siapa yang membangun Candi Prambanan? Bandung Bondowoso. Apa iya? Benar? Bukan Alika yang bangun? Ya, kita dengarkan cerita ini. Tadi Alika menjawab, Bu, yang membangun Candi Prambanan itu Bandung Bondowoso. Oh, ternyata benar. Yuk kita simak. Silahkan Davina, coba kamu membaca dengan keras pada bacaan berikut ini. Jongrang adalah seorang putri dari kerajaan Prambanan. Raja Prambanan, ayah Roro Jongro, gugur dalam pertarungan melawan Bandung Bondowoso dari kerajaan akibat Bandung Bondowoso menguasai kerajaan Prambanan. Bandung Bondowoso yang tamak menginginkan Roro Jonggrang sebagai permaisurinya. Dalam cerita itu ada berapa tokoh? 2. Siapa dan siapa? Roro Jonggrang, Bandung Bondowoso, dan Raja Prambanan.
Ada berapa tadi? Pertama Roro Jonggrang, ada Bandung Bondowoso, ada Raja Prambanan. Kalau wataknya Roro Jonggrang, watak itu sifat dari cerita ini, kira-kira sifatnya seperti apa? Pintar, lemah lembut. Lemah lembut. Pintar ditunjukkan dengan kalimat yang mana, anak-anak? Aku bersedia menjadi permaisurimu Bandung Bondowoso, tetapi ada syarat yang harus kau penuhi. Jika berhasil, aku akan menikah denganmu. Iya, Namun benar. jika sekali. kau Oke, jadi jika dia itu sebenarnya tidak ingin dinikahi oleh Bandung Bondowoso, jadi dia berpikir bagaimana caranya biar Bandung Bondowoso tidak dapat menikahinya. Itu salah satu wataknya berarti pintar atau cerdik. Terus watak tokoh yang kedua Bandung Bondowoso, kira-kira wataknya apa? Ambisius ditunjukkan dengan Bandung Bondowoso yang tamak. Tamak itu serakah. Selain menginginkan kerajaan, dia juga menginginkan Roro Jonggrang menjadi permaisuri. Oke. Nah, itu tadi ceritanya ya, ada tokoh tentang Roro Jonggrang, ada Bandung Bondowoso, terus ada juga tokoh jin, ada juga Bisumi. Nah, anak-anak, sekarang kalian lihat, ketika Siti berjalan-jalan ke Prambanan, dia melihat yang namanya Pak Ali dan Pak Abu sedang membersihkan Candi Prambanan. Di sana Pak Ali dan Pak Abu membersihkan daun dan sampah menggunakan gerobak. Lalu di gerobak itu karena sampahnya semakin banyak, Pak Ali yang menarik ini dan Pak Abu yang mendorong merasa keberatan. Awalnya Pak Ali ini kan menarik sendirian. Apakah gerobak itu bisa bergerak ketika ditarik Pak Ali? Ya, mengapa gerobak dapat bergerak? Karena ada gaya. Karena ada gaya. Gayanya berupa gaya otot dari Pak Ali. Lalu ketika sampahnya semakin banyak, terus ada juga Pak Ali keberatan, udah diberi gaya masih belum kuat lagi, terus diberi gaya lagi oleh Pak Abu berupa gaya dorongan. Kira-kira mengapa gerobak tadi bisa bergerak? Karena adanya gaya otot. Iya. Kira-kira pengaruh gaya terhadap gerakan benda gimana? Yang awalnya dia menjadi Bergerak. bergerak. Yang awalnya dia menjadi bergerak. Iya, oke. Selanjutnya, yuk mari kita simak di berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang hubungan gaya terhadap gerak benda. Pernahkah kamu mengendarai sepeda? Sepeda akan bergerak setelah kamu mengayuhnya, bukan? Sepeda merupakan salah satu alat transportasi yang memanfaatkan gaya. Apa itu gaya? Gaya merupakan tarikan atau dorongan. Lalu, apa itu gerak? Gerak adalah perubahan tempat atau posisi benda. Mobil dikatakan bergerak karena mobil itu berpindah dari titik A ke C, kemudian ke titik B, ataupun sebaliknya. Tadi kalian sudah menyimak video ya, anak-anak? Ya. Nah, selanjutnya nanti kalian akan mengerjakan. Apakah sudah kelihatan?
Nah, di sini nanti kalian tinggal klik nama, kelas, nomor absen. Misalnya ini siapa? Oke. Terus di sini ada beberapa percobaan. Nanti kalian melakukan percobaan ini. Sudah ada penjelasan di atasnya. Ketika kalian melakukan percobaan menendang dan menghentikan bola saat di rumah, apa yang terjadi pada bola yang ditendang? Lalu apa yang terjadi juga pada bola yang dihentikan? Nah, ketika kamu menggerakkan bola dengan gaya, dibantu oleh ayah atau ibu atau anggota keluargamu di rumah untuk menghentikan gerakan bola dengan gaya. Lalu kalian buat kesimpulannya. Ini untuk kegiatan yang kedua. Kegiatan yang pertama, yaitu nanti ini bawahnya. Kalian menarik apa saja nanti yang ada di rumah kalian. Misalnya di rumah ada mainan mobil-mobilan boleh, ada kardus boleh. Bagaimana perubahan yang terjadi pada mobil mainan yang digerakkan dari lambat ke cepat. Lalu perubahan apa yang terjadi pada mobil mainan yang digerakkan dari lambat juga ke cepat. Nah, nanti kalian jawab pertanyaan di sini ya. Sudah paham? Nah, nanti linknya Ibu bagikan, kalian tinggal buka dan mengerjakan, nggih. Anak-anak, tadi kalian sudah mengerjakan lembar kerjanya secara online, nggih. Coba nanti kita bahas bersama-sama. Apakah sudah kelihatan? Sekarang gimana? Oke. Sekarang kita bahas satu persatu, nggih. Tadi ada yang sudah melakukan percobaan menendang dan menghentikan bola. Ini Ibu ambil salah satu sampel yang sudah menjawab. Nanti yang belum segera mengumpulkan ya. Pertanyaan pertama, apa yang terjadi pada bola yang ditendang? Jadi awalnya bolanya diam begini, terus ditendang. Nah, bolanya dari diam menjadi bergerak. Ya, benar sekali. Terus, apa yang terjadi pada bola yang dihentikan? Jadi, ketika ada bola yang menggelinding, diberi gaya untuk menghentikan. Jadi, bolanya, apa yang terjadi? Bola yang bergerak menjadi diam. Ya, bola yang bergerak menjadi diam. Ketika kamu menggerakkan bola dengan gaya, digerakkan, digelindingkan ke sana, ke sini, ayah, ibu, atau anggota keluargamu menghentikan gerakan dengan gaya. Kesimpulan apa yang kamu peroleh dari kegiatan ini? Jadi ketika bolanya diam, terus ditendang, jadi bergerak. Begitu juga saat habis ditendang, ditangkap oleh orang tua, jadi diam lagi. Jadi karena adanya gaya, kesimpulannya adalah dapat merubah benda yang awalnya diam menjadi bergerak. Dan awalnya bergerak bisa menjadi diam. Itulah pengaruh gaya. Terus, percobaan selanjutnya. Ketika menarik mainan, bagaimana perubahan yang terjadi pada mobil mainan yang digerakkan dari lari lambat ke cepat? Saat kita larinya lambat, mobilnya ikut berjalan lambat. Saat kita bertambah cepat, otomatis terjadi perubahan pada mobil mainan dari bergerak lambat menjadi cepat mengikuti saya ketika digerakkan. Oke, benar sekali. Percobaan kedua, perubahan apa yang terjadi pada mainan yang digerakkan dari lambat ke cepat? Seperti tadi, yang berubah adalah kecepatannya. Ketika kamu menarik mobil mainan dari lambat ke cepat dengan gaya, apa kesimpulan kamu yang kamu peroleh?
Jadi kesimpulannya adalah gaya mempengaruhi kecepatan. Oke, ya siap, benar sekali. Ini siapa tadi yang menjawab ya? Kok benar semua? Nomor 4. Bagaimana perubahan yang terjadi pada mainan yang ditarik lurus kemudian dibelokkan? Jadi tarik lurus terus dibelokkan. Otomatis mobil mainannya mengikuti kemanapun arah saya berjalan ketika digerakkan. Perubahan apa yang terjadi pada mobil mainan tadi? Yang berubah adalah arahnya. Jadi kesimpulannya adalah gaya mempengaruhi arah gerak mobil mainan. Tadi pengaruh yang pertama, karena ada gaya itu, pengaruh yang pertama adalah benda diam menjadi bergerak, benda bergerak menjadi diam, lalu benda lambat menjadi cepat, yang berubah adalah kecepatannya. Yang ketiga, ada perubahan dalam arahnya. Terima kasih anak-anak sudah mengerjakan, nggih. Jadi kita tadi sudah belajar tentang apa saja? Kayak Gaya. Lalu ada apa lagi? Gaya. Gaya mempengaruhi apa saja tadi? Gaya mempengaruhi arah, kecepatan benda. Iya. Gaya mempengaruhi arah, kecepatan, dan gerak benda. Jadi dari yang awalnya bergerak menjadi apa? Iya. Nah, yang awalnya dia menjadi apa? Bergerak. Terus ada juga yang awalnya lambat menjadi cepat. Berarti yang berubah itu kecepatannya, nggih. Yang awalnya cepat menjadi lambat. Terus ada juga yang namanya gaya membuat benda berubah bentuk. Kira-kira apa? Contohnya. Ada yang bisa memberi contoh? Oke, sekarang Bu Nining punya kertas. Bentuknya apa ini? Selembar kertas, ke? Diberi gaya. Apakah bentuknya sama dengan yang tadi? Enggak. Jadi dia merubah bentuk. Mbak Nisa, mengapa raise your hand? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tadi ada yang angkat tangan? Oh, tidak. Ya, bisa kita lanjutkan, nggih. Selanjutnya berubah arah. Jadi dari yang dari sini ditendang, berubah ke sana, ditampani lagi, ditendang ke sini. Jadi berubah arahnya. Seperti itu. Jadi tadi gaya mempengaruhi pertama gerak benda, yang kedua arahnya, yang ketiga ada kecepatannya, dan yang keempat ada bentuknya. Paham? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Bisa kita lanjutkan? Bisa. Gaya yang mempengaruhi gerakan benda itu dinamakan tarikan atau dorongan. Dan gerak adalah perubahan posisi atau tempat suatu benda. Nah, 5 macam gerakan benda. Ada gerak menggelinding. Untuk selanjutnya, kalian nanti mengerjakan soal berikut ini ya. Bisa dilihat ada di Google Classroom. Kita lihat. Kalian nanti tinggal klik di sebelah bawahnya. Ya, ayo bermain kuis. Di situ ada petunjuknya. Terus kalian klik. Nah, nanti bentuknya seperti ini.
Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Sudah jelas semua? Sudah. Ya, sudah sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu.